kepada Bapak dan Ibu anggota Panja dipersilahkan. Mulai dari Bu Irma, Pak Anas, dua dulu ya. Baik, silakan Bu Irma, dilanjut Pak Anas. Terima kasih pimpinan Komisi 9, kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, BKKBN, mitra kerja dari Menpan RB dan Kemendagri, berikut dan Dirjen Nakes tentunya dengan semua dan seluruh jajaran. Yang pertama, saya mau tahu dulu nih ya, dari Menpan RB dan dari Mendagri, dari Kemendagri ini kan program pemerintah ya Bu ya. Katanya tadi Ibu dukung, dari Menpan RB maupun dari Kemendagri dukung. Bu, menurut saya kalau cuma dukung doang, tapi nggak ngerti permasalahannya juga nggak ada gunanya. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena kami sudah bicara dengan para bupati wali kota di daerah. Jadi gini Bu, tanpa persetujuan Kementerian Keuangan, ini nggak bakal jalan, karena duitnya nggak ada. Jadi Menpan RB mau bikin program sebagus apapun, Kemendagri memberikan persetujuan dukungan seperti apapun, menurut saya sia-sia kalau duitnya nggak ada. Karena dana alokasi umumnya nggak ditambah. Makanya bupati, gubernur, bupati, wali kota di sana nggak berani ngambil tindakan apapun terkait masalah ini. Itu yang perlu didudukkan bersama menurut saya. Jadi Ibu lapor sama Mendagri, lapor juga sama Menpan RB, mesti ketemu dulu dengan Menkyu, duduk bareng-bareng. Ini mau diapain nih program ini? Jangan cuma ngasih PHP aja sama teman-teman yang sudah mendaftar. Nah, sama-sama kita lihat di paparan dari Kementerian Kesehatan ini kan tenaga kesehatan non ASN aja yang tersedia itu sekitar 484 ribuan. Kemudian pengusulan kebutuhan pada fasilitas kesehatan Pemda sebanyak 255 sekian. Formasi akhirnya ada 88370. Artinya ada sekitar 228.803 yang tidak terserap. Terus ini mau dikemanain? Pertanyaannya itu mau dikemanain. Nah, kemudian juga yang terserap itu kriterianya seperti apa? Kok ada yang bisa diserap dan ada yang nggak bisa diserap? Ini menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Menpan RB, oleh Menkyu, oleh Kementerian Dalam Negeri, juga oleh Kementerian Kesehatan. Jadi jangan bikin program kalau nggak duduk sama-sama dulu. Kasihan loh. Saya nggak sampai hati tuh, setiap hari saya ditanya, ini saya rapat ini apa namanya, WA saya ini berdering-dering terus nanyain soal ini. Belum teman-teman PLKB itu yang cuma digaji 250.000, 500.000. Bayangin gitu, nggak manusiawi. 250.000, 500.000 tuh jajan anak saya cuman 1 minggu. Nah sekarang saya minta perwakilan yang duduk di sini tolong sampein sama Menpan RB, sampein sama Menteri Dalam Negeri, tolong koordinasi dengan Kemenkyu, tambahin daunnya supaya program ini bisa jalan gitu loh. Kita ngomong banyak, presentasi sebanyak ini dengan data yang sebagus ini nggak ada artinya kalau 3 kementerian ini nggak duduk bersama. Ini kan PHP, seperti PHP, kasihan nih sekian banyak orang yang merasa di PHP. Kan program ini katanya harus selesai 2023, meng-ASN-kan. Tidak boleh ada lagi yang namanya outsourcing. Nah terus yang nggak terserap ini mau digimanain?
yang katanya nggak lulus karena sesuatu dan lain sebagainya itu mau dikemanain? Yang sudah 38 tahun ke atas yang ikut tes terus kemudian nggak lulus, itu mau diapain? Padahal mereka sudah kerja lebih dari 20 tahun. Ada yang 15 tahun, 20 tahun, itu mau diapain? Jadi saya kira kementerian duduk bersama dulu. Duduk bersama dulu, jangan cuman bisa bilang mendukung. Semua orang bisa mendukung, tapi didukung pakai apa? Pakai data? Nggak bisa, Bu. Jadi mesti duduk bersama dulu, 3 kementerian, kemudian tambahin uangnya, daunya ke daerah, baru kemudian bupati wali kota itu bisa melaksanakan program ini. Jadi saya kira ini harus didudukkan bersama dulu. Jangan kemudian presentasinya bagus, tapi hasilnya juga nggak maksimal. Ini penting bagi Menpan RB maupun Kementerian Dalam Negeri untuk bisa duduk bersama dengan Menkyu. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Irma. Lanjut Pak Anas. Lanjut lagi tadi Bu Saniatul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang terhormat, yang saya hormati para mitra, dan seluruh anggota Komisi 9 yang saya hormati. Pertama, benar apa yang disampaikan Bu Irma, karena saya perlu menegaskan ulang bahwa memang perlu diberesin dulu itu kebijakan pemerintah dalam soal ini, sehingga biar rencana bagus ini tidak hanya mangkrak jadi rencana, tapi juga bisa diaplikasikan dengan baik dan tidak jadi tagihan masyarakat. Yang kedua, kalau saya lihat di halaman 10 paparan BKKBN, soal penyebaran tenaga penyuluh KB, PLKB, PNS, dan PPK, dari total 14.419 orang, dengan rasio nasional 1 orang penyuluh membina 6 desa. Ini apa tidak terlalu berat? Bayangan saya di desa-desa terutama di luar Jawa, itu luasannya satu desa bisa hampir sama dengan 1 kabupaten di Jawa. Sementara hanya ditangani oleh 1 orang pembina dalam 6 desa. Dengan gaji yang tadi disebutkan sangat kecil tanpa fasilitas apa-apa. Lalu sebenarnya jumlah idealnya itu berapa, Pak? Apa yang bisa dilakukan oleh 1 orang dengan membina 6 desa dengan sebaran begitu luas? Apa yang bisa dicapai kira-kira? Lalu cara kerjanya juga seperti apa, Pak? Saya kira ini perlu hitung-hitungan yang lebih rasional, sehingga kita bisa lebih memanusiakan tenaga-tenaga penyuluh kita, terutama yang kita kirim di daerah-daerah yang sebarannya sangat luas. Yang kedua, kalau saya lihat penambahan penyuluh KB formasi PPK tahun 2021 yang mestinya 4.046 orang, itu hanya terisi 2.215 orang. Jadi sementara tadi terlalu kecil sebenarnya tenaga kita yang ada, sisi lain rekrutasinya itu juga masih terlalu rendah. Yang mestinya 4.000 hanya separuhnya saja. Dengan alasan salah satunya kualifikasi pendidikan yang terbatas. Apa iya, Pak? Bukankah tiap tahun itu juga ada lulusan begitu banyak, sehingga tidak mungkin kita merekrut hanya 4.000 orang. Ini rasionalisasinya seperti apa? Kemudian yang ketiga, saya juga kepingin tanya ringan aja. Masa kerja nakes PPK non ASN itu berapa lama? Kemudian apa saja fasilitas dan besaran gaji yang diterima, Pak? Apakah mengikuti UMR atau sesuai dengan UMR daerah masing-masing atau seperti apa? Mohon penjelasan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut Bu Saniatul. Terima kasih.
Ibu Ketua Panja PLKB dan Honorer, pimpinan Panja Honorer beserta sahabat-sahabat Panja. Yang saya hormati Ibu Dirjen Nakes, Sestama BKKBN, dari perwakilan Menpan RB dan perwakilan Kemendagri beserta jajaran yang hadir. Rapat kita hari ini adalah mendapatkan informasi mengenai data masing-masing jenis nakes di Indonesia termasuk mengenai status kepegawaiannya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan gambaran mengenai permasalahan nakes honorer yang selama ini terjadi. Nah, rapat kita ini adalah rapat panja, berarti kalau disebut panja berarti yang kita bahas ini bermasalah dan harus dituntaskan. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Irma, oleh Pak Anas, harus duduk bersama dulu. Karena apa? Karena kasihan Pemda jika nantinya dibebankan ke Pemda. Jadi DAU-nya memang harus ditambah. Ini kesepakatan kita. Kemudian dari paparan yang disampaikan tadi terdapat beberapa hal. Yang pertama, sebaran nakes yang tidak berimbang. Kemudian rendahnya pendapatan dan bervariasi dikarenakan disesuaikan dengan kondisi daerah, kondisi APBD daerah. Kemudian tidak berimbangnya formasi P3K dengan jumlah tenaga honorer di suatu daerah. Nah, pertanyaan saya, formasi untuk daerah ini berdasarkan apa? Penentuannya, kemudian bisa tidak formasi yang diberikan disesuaikan dengan jumlah P3K yang ada di daerah? Kemudian ada lagi juga perbedaan penyebutan status honorer. Tadi disampaikan oleh Bapak Sestama, ada tenaga honorer, kemudian ada tenaga kontrak, ya Pak ya. Kemudian ada tenaga harian lepas. Nah, barangkali mungkin usulan saya di sini bisa diperbaharui penyebutannya. Jadi tenaga honorer yang non ASN ini yang sudah barangkali yang sudah masuk SISDMK-nya, kemudian sudah terdata, yang sebutannya masih berbeda-beda, itu mungkin dijadikan satu sebutannya. Dan ada juknisnya dari pemerintah pusat sehingga tidak membingungkan mereka dan memberikan hak mereka untuk memberikan kesempatan menjadi P3K ini bisa terwujud. Kemudian juga dari beberapa bulan yang lalu ada perwakilan dari organisasi profesi juga meminta adanya afirmasi bagi para nakes honorer dalam proses alih status menjadi P3K, diutamakan untuk para nakes yang usianya di atas 35 tahun dan pengabdiannya, kemudian ya tidak disamakan dengan yang lainnya. Artinya tidak ada tes kembali, karena saya yakin yang sudah mengabdi di atas 2 tahun, keterampilannya sudah dipastikan sudah ahli. Kemudian tadi juga disampaikan juga PLKB non-ASN dengan latar belakang pendidikan SLTA belum bisa mendapatkan kesempatan melamar ke formasi P3K atau penyuluh KB. Nah, kira-kira Bapak Sestama sudah punya datanya belum Pak? Berapa persen untuk SLTA seluruh Indonesia ini? Kemudian pertanyaan saya, kenapa mereka tidak diberikan kesempatan untuk bisa melamar ke formasi P3K ini? Karena itu kan sudah merampas hak mereka ya, sudah merampas hak mereka di dalam kesempatan untuk menjadi pegawai P3K. Karena dari Kementerian Agama saja untuk penyuluh agama itu saja bisa dialihkan dari honor ke ASN malah, bukan P3K, dan itu sudah rampung semua. Nah, kenapa untuk nakes maupun untuk PLKB ini tidak bisa? Coba dijelaskan dan mudah-mudahan ini ada kesempatan formasi. Meskipun tadi disampaikan oleh Pak Sestama ada ada kebijakan untuk tambahan pendidikannya ya Pak ya. Mungkin itu saja Bu Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Saniatul. Lanjut Bu Neti, dipersilahkan. Akan digantikan selanjutnya dipimpin oleh Ibu Nini Wafiro. Ini kok orang belum nanya udah mau gantian aja. Oh, terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pimpinan dan juga anggota Komisi 9 yang bergabung dalam Panja Pengawasan Nakes Honorer yang hadir pada kesempatan siang hari ini, para mitra, Pak Sestama BKKBN beserta seluruh jajaran, Ibu Dirjen hadir yang juga mewakili Dirjen dari Kemendagri dan juga dari Kemenpan RB. Terima kasih Ibu dan Bapak, mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Sebetulnya tadi teman-teman sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang sangat mendasar, namun saya perlu menegaskan kembali agar persoalan ini menjadi persoalan yang harus kita selesaikan dengan sungguh-sungguh ya. Kenapa? Karena tadi Bu Irma garis bawahi, kalau kemudian skema yang disampaikan oleh Dirjen Nakes Bu Ade, itu baru Bu Ade ya, belum yang lain-lain. Usulan Pemda dan juga formasi 2022 yang kemudian menghadirkan gap ya, termasuk juga tenaga kesehatan yang tersedia melebihi dari 480.000. Ini kira-kira kalau kita bicara dalam konteks ekonomi, berarti kita sedang akan menanggung jumlah pengangguran baru, Pak. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Ya. Jadi dampaknya, kalau kita bicara tentang dampak, ya, karena memang tidak semuanya nanti pegawai honorer ini bisa diakomodasi, ya, baik menjadi ASN atau P3K. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu dan Bapak, ya, kira-kira kontinuitas dan sustainability program pemerintah itu akan seperti apa? Seperti itu, ya. Dan berikutnya, apakah selama ini pemerintah tidak memiliki sebuah kajian atau analisis kebutuhan SDM? Jangan sampai nanti Ibu dan Bapak menganggapnya loh ini kan urusan daerah, ya nggak bisa. Kalau kita bicara soal Indonesia, maka kebijakan itu harus bersifat interconnected. Ya, nggak bisa terputus antara pusat dan daerah, dan nggak bisa kemudian kita melepaskan tanggung jawab ke daerah untuk urusan yang sifatnya dasar dan fundamental. Seperti itu. Nah, ini yang saya tagihkan kepada Ibu dan Bapak. Kalau kemudian hari ini kita ingin mengentaskan stunting, kita ingin meningkatkan indeks kualitas kesehatan masyarakat, dan bahkan secara idealis ingin bangun sistem ketahanan kesehatan nasional begitu ya. Nah, kalau kemudian punggawanya, penjaga gawangnya ini bekerja dalam ketidakpastian, ya, ketidaknyamanan, kira-kira ya indikator keberhasilannya akan bisa kita wujudkan nggak? Seperti itu. Itu kalau kita bicara dari program ya. Nah, yang berikutnya dari sisi pekerja, Ibu dan Bapak, selama ini kita mengenal terminologi keluarga prasejahtera. Saya khawatir ya, sebetulnya Ibu dan Bapak sedang menciptakan keluarga-keluarga prasejahtera baru. Seperti itu. Tadi disebutkan oleh teman-teman, mereka ini bekerja luar biasa. Saya di dapil saya, Jabar 8, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu. Itu Pak, ada yang nungguin honornya itu dari kapitasi puskesmas. Ada yang 600.000, 700.000, sejuta. Bayangkan Pak, sejuta kalau anaknya 2 saja ya, skemanya BKKBN. Cukup di mana sejuta itu gitu. Ada yang sampai jualan jamu karena dia apoteker, dia bikin obat-obatan herbal begitu. Nah, jadi ini tolong dipikirkan, termasuk angka putus sekolah. Terbayangkankah oleh Ibu dan Bapak, jangan-jangan pegawai honorer yang tidak tahu nih nasibnya seperti apa, akan menyumbang angka putus sekolah. Ya, selama pandemi ini angka putus sekolah nambah loh Pak. Itu. Saya khawatir angka putus sekolah ini akan disumbang oleh orang-orang yang keluarga-keluarga yang berasal dari pendidikan tinggi. Mereka minimal SMA gitu kan, seperti itu. Belum lagi angka stunting Pak Sestama ya. Nah, dan satu hal yang mengerikan, kriminalitas ya. Kita khawatir ya,
angka kriminalitas juga bertambah karena urusan kriminalitas itu urusan perut Ibu dan Bapak itu ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan berikutnya yang lebih struktural, apa yang sudah Ibu Bapak lakukan untuk mereview obesitas regulasi yang ada lintas kementerian, lintas lembaga. Jangan sampai menurut ini udah benar di sini gitu. Regulasinya payung hukumnya, oh kalau di sini begini gitu kan, nggak bisa. Kemudian kita kekeh mempertahankan regulasi yang kemudian mendegradasi honorer seperti itu. Dan yang ketiga sama dengan teman-teman ya, komitmen saya, komitmen kami dan kita semua seperti apa dukungan anggaran gitu. Ya nggak mungkin lah kalau kita bicara Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia sejahtera, kemudian kita hitung-hitungan sama daerah yang hari ini juga akhirnya gamang untuk mengusulkan ya, apalagi dengan persyaratannya yang ya harus saya katakan rumit ya, sehingga yang sudah lama mengabdi, sudah lebih dulu memberikan dedikasinya akan tergeser dan tergusur ya oleh orang-orang yang disebut pendatang baru, tapi kemudian kompetensinya, kemudian jenjang pendidikannya dianggap memenuhi persyaratan yang Ibu Bapak buat ya. Itu saja mungkin Ketua yang ingin saya tambahkan. Sekali lagi, panja ini jangan dianggap sebagai ancaman ya bagi Ibu dan Bapak. Justru panja ini menjadi sinyal bahwa ada sebuah masalah yang harus kita selesaikan bersama. Mari kita cari solusinya agar betul-betul pegawai honorer yang ada di luar gedung ini yang bolak-balik datang beraudiensi ke Komisi 9 ini bisa kita berikan kabar gembira Ibu dan Bapak ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Meli, silakan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Komisi 9 yang saya sayangi dan banggakan, tamu kami pada hari ini dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, kemudian dari BKKBN dan dari Kemenkes. Khusus untuk nakes ini agar diketahui bersama bahwa perubahan ini tiba-tiba terjadi. Beda dengan guru. Guru itu sudah dikelola isunya bertahun-tahun, berjibaku dengan segala cara, kemudian mereka seandainya mereka diberi waktu sampai November 2023, mereka sudah siap lama. Tapi beda dengan nakes. Nakes ini baru kita sadari keberadaannya, kebutuhan kita dan lain-lain persoalannya tuh sejak COVID. Baru kita tahu bahwa betapa kita tergantung kepada nakes. Nah, untuk PKB dan PLKB kita udah tahu lama itu Pak. Mereka datang berperiode ke sini untuk menuntut perhatian bahwa kita sama-sama menjalankan tugas negara dan bagian kita untuk memikirkan bahwa mereka bisa hidup dalam melaksanakan tugas itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi untuk nakes mungkin Bu Ade aja kita baru dirikan Dirjen SDM ya Bu ya? Dirjen Nakes ya. Baru didirikan setelah hingar-bingar urusan ini akan kita selesaikan. Benar ya Bu? Melalui ketua. Nah, ini berarti untuk nakes ini hal yang mendadak harus diselesaikan. Karena mereka tidak pernah berpikir tentang itu sebelumnya, ini jadi gelagapan. Saya pikir Bu Ade pun gelagapan untuk mengumpulkan semua data dan lain-lain. Pertanyaan saya,
Ada dari Pan RB ada nggak? Ada. Pertanyaan saya buat Pan RB, apakah kondisi ini bisa disamakan? Guru diberi waktu bertahun-tahun berjuang, kemudian kita selesaikan mereka di November, sementara nakes yang gelagapan ini memasukkan data aja belum selesai, Bu. Ada di grup perpanjangan memasukkan data sampai sekian November. Itu saya nggak tahu apa kebijakannya. Atau masih ada sisa waktu, masukin lagi gitu. Atau gimana? Siapa yang mengatur ini? Nah, kami ingin banget seperti kata teman-teman tadi, Pan RB ini memahami situasi kebatinan ini, gitu loh. Memahami sehingga ada waktu buat kawan-kawan mengatur nakes ini dengan lebih baik. Kalau di pendidikan itu mereka punya dapodik, sekali enter semua guru masuk. Lah di Kemenkes sistemnya masih hang-hang, belum bisa dicapai dengan baik. Sementara limit waktunya sama, November. Nah, coba kawan-kawan ibu dan bapak yang adil dan bijaksana di Pan RB itu memahami situasi kebatinan seperti ini. Kami baru selesai COVID, kami baru tahu bahwa ini sangat diperlukan. Semua orang tiarap, dia datang tiap hari. Kemudian untuk kawan-kawan PKB dan PLKB itu menuntaskan stunting antara lain pekerjaannya. Tapi itu diburu-buru juga dengan memasukkan data dan lain-lain. Nah, kami ingin ini menjadi masukan, Ibu. Menjadi masukan, kita kadang-kadang mikirnya gini, ya itu sudah keputusan Pan RB. Untuk pegawai-pegawai diatur oleh Pan RB. Tapi kata Bu Neti nggak bisa tidak connect, harus connect. Harus connect, nggak bisa. Menurut kami begini, maka laksanakan seperti itu, nggak akan maksimal. Akan banyak yang menjadi korban yang bekerja sebagai nakes bertahun-tahun. Itu sama ceritanya dengan menjadi guru bertahun-tahun. Nah, jadi dari kawan-kawan Bapak dan Ibu sekalian dari Pan RB, jadikan ini masukan. Kemudian Kemenkes dan dari Kemenkes dan dari BKKBN, bicaralah kepada Pan RB ini untuk meminta semacam afirmasi, gitu loh. Kami minta afirmasi sedikit waktu lagi. Kapan dikitnya Bu Adep harus kerja kejar-kejaran dengan waktu. Kalau dari BKKBN mereka sedikit yang meminta PKB dan PLKB. Kalau nakes itu, Bu Ade, nakes itu mulai dari honorer, mulai dari TKS, dan banyak lagi. TKS itu sedih karena sebagai tenaga sukarela ternyata mereka tidak tercatat di mana-mana. Dan ini banyak. Kita nggak bisa menutup mata bahwa sebagian besar pekerjaan di puskes di mana-mana itu dilaksanakan oleh nakes dan tenaga kerja sukarela. Nah, jadi ini maksud saya, jangan diberi tenggat waktu yang seperti ini. Ayolah minta afirmasi Bu Ade dan Pak Sektama. Khusus untuk dua persoalan ini yang saya kenal. Saya nggak tahu kalau dari pertanian, dari agama atau dari yang lain-lain, saya nggak tahu. Tapi dua kawan-kawan yang kita ketahui profesinya ini, mohon mintalah afirmasi dengan segala cara ke Pan RB. Saya nggak tahu caranya seperti apa, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian ini dari paparan Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, halaman 9. Hasil pembahasan isu strategis pemenuhan nakes di daerah.
belum sinkronnya data kebutuhan dan ketersediaan nakes, belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan fiskal daerah pada pemenuhan tenaga kesehatan dan lain-lain. Ada 6 poin di sini. Apakah PAN RB memahami ini? Paham nggak PAN RB dengan kesulitan ini? Pernah dikomunikasikan nggak antara Kemendagri dengan PAN RB? Ini hasil pembahasan isu strategis ini. Boleh dicek di lapangan. Belum semua ada. Ibu berbeda banget dengan guru. Guru itu satu enter dapodik ketahuan. Kondisi sekolahnya, berapa banyak gurunya, honorernya, PNS-nya, sekali enter. Di Kemenkes baru mau disempurnakan sistemnya. Nah, halaman 9 ini Bu boleh dibawa rapat di PAN RB. Apakah bisa dieksekusi pada waktu yang sama? Di saat belum ini terpenuhi, apa bisa dieksekusi? Nah, ini yang kami harapkan. Kita tidak mencoba mencari kesalahan siapa-siapa, tapi kita membantu. Membantu saling mengerti, mengambil keputusan dengan bijak. Beri mereka dulu kesempatan, kawan-kawan di BKKBN dan di Kemenkes, untuk menyempurnakan halaman 9 ini aja dulu. Distribusi tenaga kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan daerah. Pemberian insentif belum sesuai dengan ketentuan. Belum semua halaman 9 ini. Kalau halaman 9 ini dibawa rapat ke PAN RB dan dirapatkan dengan berpikir panjang, saya rasa akan ada afirmasi untuk 2 mitra kami. Untuk diperlakukan adil dalam mengabdi. Gitu, Ibu. Kalau PAN RB nggak lihat gimana cara PKB dan PLKB kami kerja, di tempat kami Pak, 1 orang 2 kecamatan. Tapi bekerja riang gembira dengan 1 motor tua dan masih noni-noni Pak, keliling-keliling. Saya sampai telepon semua kepala desa, tolong Babinsa jagain itu. Ada PKB, PLKB kami 1 orang 2 kecamatan. Kerja Bu, Ibu dari PAN RB kerja tiap hari. Kadang ada pulsa, kadang nggak ada pulsa Bu katanya. Tapi kami senang melakukan ini. Kalau mereka didesak juga harus selesai di November, banyak yang akan tercecer. Dan yang tercecer itu sumbernya dari ketidakadilan kita semua. Bukan ketidakberdayaan mereka bekerja. Ketidakadilan kita memberikan waktu yang sesuai sehingga mereka terdata dengan sempurna. Seperti guru-guru, seperti honorer yang lainnya. Jadi itu mungkin yang paling banyak. Ibu dari Depdagri, bicaralah Bu. Jangan jadikan ini kesimpulan Depdagri sendiri. Jadikan ini kesimpulan untuk mengeksekusi kebijakan honorer, nakes dan PKB, PLKB. Jadikan ini dasar bekerja. Kami di sini hanya bisa memberi semangat kepada kawan-kawan. Kalau kita eksekusi dengan waktu yang tidak sesuai, maka kita seperti PHP. Dan ruangan ini bukan untuk tempat PHP. Jadi saya mohon Pak Sestama dan Bu Ade lakukan afirmasi khusus untuk kawan-kawan kita yang menjadi ujung tombak kesehatan dan cita-cita Indonesia untuk mengentaskan banyak hal sebagai bangsa yang besar. Untuk yang dari Ibu dari dalam negeri, Ibu keluarkan semua data yang Ibu ketahui dan serahkan juga kepada kawan-kawan di PAN RB. Semoga diskusi kita ini membuka mata hati kita, membuka
rencana kita lebih baik untuk memberikan secara adil waktu Kemenkes dan BKKBN mendata semua, menyesuaikan banyak hal. Kami juga tidak ingin tenaga kerja ini berlimpah-limpah sehingga tidak tertampung-tampung. Kita toh menyesuaikan dengan anggaran. Kalau di 2023 adanya 10 maka kita terima 10, tapi 2024 bisa saja dianggarkan lagi, terima lagi, tidak ditutup. Yang tidak boleh itu menerima honorer lagi. Tapi menyelesaikan honorer yang ada harus mengambil waktu yang cukup panjang. Sehingga tidak ada satu orang pun tertinggal oleh kebijakan kita. Demikian Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Alia mau nambahin? Cukup? Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah ada beberapa anggota yang sudah menyampaikan tanggapan. Sebelumnya saya perpanjang sampai jam 16.30, sepakat ya? Saya tadi kebetulan baru terbang dari Banyuwangi ke sini. Saya ketika landing Pak Menpan RB, terus Kepala LAN, Kepala BKN, baru landing juga di Banyuwangi dan saya gantian pesawat lah. Saya ganti pesawat, ketemu dengan beliau, saya bilang ke beliau, ke Pak Menpan RB, Pak titip tenaga kesehatan. Dan saya sempat ngobrol dengan Kepala BKN, kebetulan dulu periode lalu mitra saya di Komisi 2. Saya tanya berapa jatah tenaga kesehatan, katanya 50.000 atau 55.000, sekitar 55.000. Saya bilang ya kurang loh, katanya udah banyak itu Bu. Dari mana hitungan banyak? Sekarang bilang banyak. Coba ketika kemarin waktu Covid itu masih bilang banyak 55.000. Kita harus mikirnya ketika masa Covid kemarin bagaimana kita juga sangat luar biasa. Kalau tidak ada tenaga kesehatan seperti apa? Saya pikir ini tenaga kesehatan ini dengan pengangkatan ini sebagai bentuk reward kita kepada tenaga kesehatan, sebagai bentuk reward kita ketika mereka kemarin menjadi lini terdepan ketika masa Covid. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya berikan waktu kepada pertama Pak Sestama untuk memberikan respon. Silakan Pak Sestama. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, walaupun tadi Bu Irma tidak ditujukan ke kami, tetapi tadi dikuatkan, hanya kami ingin mohon permakluman ketika nanti kami pembahasan anggaran. Case yang disampaikan Bu Irma itulah kenapa proporsi belanja pegawai dari tahun ke tahun kemudian menjadi kurang sehat. Ibaratnya kita punya uang 100, dulunya ditangani 5 orang, kemudian 100 itu ditangani 10 orang, tetapi kapasitas fiskalnya tidak naik. Artinya besok kalau kami ketemu di ruangan ini kemudian tambah 4.000 seandainya begitu, tetapi tidak diiringi tentu belanja pegawainya dibanding belanja pembangunan, ini artinya saya ingin menyampaikan permaklumannya karena ada situasi yang seperti ini. Sebetulnya saya hanya ingin menyampaikan itu. Yang kedua, kepada Pak Anas, saya ingin menyampaikan tadi beberapa catatan pertanyaan terkait halaman 10 penyebaran apakah tidak terlalu berat. Sebetulnya gambar tadi hanya disederhanakan, diratakan universal begitu Pak. Tetapi sebetulnya distribusi kualitatif di lapangannya berbeda-beda. Ada yang desa itu jumlah penduduknya padat, tetapi di Kaltara ada yang satu desa itu hanya 20 orang juga ada Pak. Tapi ada satu desa yang wilayah topografinya jauh. Jadi itu situasi lapangan. Tetapi kalau kemudian tadi digambar tadi hanya membuat rata saja untuk memberikan gambaran bahwa oh satu orang itu kalau masih 3 desa itu tidak terlalu jauh. Walaupun desa antar wilayah itu situasi di lapangannya berbeda-beda. Tentu catatan ideal seperti yang diharapkan Pak Anas kami
perhatikan Pak, dan ini kemarin juga menjadi pembahasan kami karena tipe desa antar kota, desa-desa di wilayah pedalaman karakteristiknya berbeda-beda. Ada yang penduduknya sedikit, luas wilayahnya banyak, ada yang padat dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian ketika kami ditanya berapa jumlah idealnya kalau berdasarkan analisis beban kerja atau yang kita kenal sebagai ABK, itu adalah 37.994. Nah, dasarnya adalah sebetulnya ketika menetapkan, itu sebetulnya ada 4. Ini kalau saya belajar dari mitra saya di Kementerian PAN, untuk menentukan ABK itu bisa berdasarkan hasil kerja, bisa berdasarkan objek kerja, bisa berdasarkan peralatan atau tugas job atau job description. Itu akan menjadi dasar. Tetapi ketika untuk petugas lapangan, kami khususnya yang di BKKBN, kemarin diarahkan menggunakan pendekatan hasil kerja. Nah, dari pendekatan hasil kerja kemudian dibuat sebuah formula, Pak. Nah, formula ini kemudian kami berikan kepada rekan-rekan di daerah untuk dengan formula yang sudah kita bikin bersama Menpan untuk menghitung. Itulah kemudian ketemu angka 37.994. Artinya situasi ini tentu kalau bisa terpenuhi sungguh akan membantu dari konteks harapan yang ada. Paling tidak pendekatan yang kita gunakan pakai pendekatan analisis beban kerja. Kemudian yang berikutnya, untuk tahun 2021 hanya terisi 50%. Kendalanya ada 2 waktu itu, Pak. Pertama, betul tentang kualifikasi pendidikan. Jadi kualifikasi pendidikan misalnya sarjana ekonomi atau kemudian ekonomi industri. Jadi kalau itu kualifikasinya tidak persis, itu secara administrasi mereka sudah gagal waktu mau daftar sudah gagal. Itulah walaupun kami diberi formasi 4.000 lebih, kemudian terisinya hanya 50% itu satu. Yang kedua, gagal karena pendekatan regionnya itu region provinsi. Sehingga kalau orang mendaftar di sebuah provinsi, wilayah Jawa, tingkat kompetitifnya tinggi, padahal dia lulus passing grade, Pak. Kemudian dia tidak bisa tertampung karena formasinya di situ terbatas. Sementara di tempat lain, itu kekurangan orang. Bahkan nilainya di bawah passing grade, tapi yang kelebihan passing grade itu nggak bisa melimpah ke tempat lain karena sudah dikerangkai wilayah administrasi provinsi itu. Karena kamu orang Jawa Barat, ya bisanya hanya di Jawa Barat, nggak boleh melimpah ke tempat lain. Jadi itulah kendala tahun 2021. Maka inilah yang kemudian bagi kami menjadi catatan atau menjadi evaluasi, sehingga harapannya di tahun 2022 ini kemudian pengalaman itu tidak terulang untuk terjadi lagi. Kemudian yang kedua, Bu Saniatul Latifah tadi menyampaikan, untuk yang anggaran saya tidak mengomentari karena ini tadi buat mitra saya gitu. Yang kedua, formasi untuk daerah dihitung berdasarkan apa, tadi kami sudah menyampaikan, Bu. Jadi kalau idealnya memang sebetulnya menggunakan ABK, analisis beban kerja, dan tadi kebutuhannya sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk penyebutan. Jadi tadi di awal paparan kami sudah sedikit memberikan klarifikasi gitu. Sebetulnya pegawai di lapangan itu kan ada pegawai negeri, ada non. Nah, kalau yang pegawai itu sebutannya penyuluh KB sebetulnya. Nah, penyuluh KB itu jabatan karir. Jadi punya jenjang karir gitu. Nah, sementara yang satu adalah petugas lapangan KB, yang itu direkrut oleh kepala dinas di kabupaten, biasanya dari honor, kontrak gitu. Tapi itu asalnya, Bu, tetapi kami menyebutnya tetap itu petugas lapangan KB gitu. Hanya dulu pegawai kontrak lepas, harian gitu, yang kemudian memang oleh regulasi kemudian untuk diakomodir termasuk kemudian diserahkan kepada kami pada tahun 2017 pasca otonomi daerah. Itu adalah tentang penyebutan. Jadi kalau di kami penyebutannya ya hanya 2, penyuluh KB dan petugas lapangan KB. Sebetulnya tentang honor itu hanya riwayat asal-usul ketika direkrut di kabupaten kota. Kemudian yang berikutnya SLTA kenapa tidak bisa melamar? Ini harapan kami bisa melamar, Bu.
Nah ini nanti juga kalau tadi kami diminta-minta afirmasi di kesempatan ini mumpung ada Kementerian PAN, justru ini yang kami mintakan afirmasi di forum baik ini, karena syaratnya adalah minimal D3. Dan yang menentukan syarat bukan kami, Bu. Jadi tentu regulasi itu yang membuat adalah dari Kementerian Pembinaan. Jadi oleh karena itu kami petugas lapangan yang SLTA otomatis tidak bisa tertampung. Kalau harapannya waktu kami sempat ketemu Pak Deputi, sebetulnya ada namanya exit strategi. Exit strategi itu menghabiskan orang yang sudah telanjur bekerja di lapangan itu dihabiskan dulu. Setelah itu habis, baru kebijakan ideal itu diterapkan, yang berbasis kompetensi base gitu. Artinya kompetensi itu ya pendidikan, ya skill, ya attitude, itu silahkan gitu. Tetapi sebagai penghargaan maksud kita sebetulnya itu dihabiskan, sehingga SLTA itu ya harapannya mohon bisa diakomodir. Tetapi sekali lagi karena itu bukan menjadi ranah kami, saya hanya ingin menjelaskan kenapa SLTA itu tidak bisa masuk, karena memang syaratnya adalah D3. Melalui pimpinan. Silakan Bu. Ya, kita paham Pak bahwa itu bukan ranahnya BKKBN. Tapi Bapak kan sudah bicara nih hari ini. Nah, Menpan RB, Kementerian Kesehatan, kemudian Menteri Dalam Negeri, tolong dicatat. Catat Bu sekarang Bu. Dicatat, kemudian disampaikan kepada menterinya masing-masing. Ini kasihan loh, yang SLTA tuh banyak. Jangan bikin aturan yang kemudian merugikan orang lain gitu loh. Duduk dulu satu meja, makanya tadi saya bilang dari tadi, yang sudah kerja puluhan tahun, dia tamat SLTA kan jadi nggak bisa. Padahal dia udah mengabdi puluhan tahun. Nah yang begini-begini harus jadi perhatian. Tadi Pak Sestama udah menyampaikan, kita nggak nyalain Pak, tidak mempersalahkan BKKBN dalam hal ini, kita tahu. Nah tapi Pak, ini kan yang dirugikan teman-teman, ya, yang sudah mengabdi puluhan tahun, tamat SLTA, nggak bisa ikut. Kenapa? Karena regulasinya dibikin tidak bicara dulu dengan BKKBN. Masing-masing bikin regulasi sendiri-sendiri. Coba deh komunikasi dengan BKKBN sebelumnya. Pasti BKKBN akan memberikan informasi seperti ini, sehingga kemudian apa yang disampaikan BKKBN ini tidak diabaikan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Menpan RB, sehingga regulasinya tidak merugikan gitu loh. Terima kasih pimpinan. Saya sepakat dengan Bu Irma, jadi memang di lapangan itu luar biasa sekali dinamikanya, dan mereka itu sebenarnya kan kalau mau ini apalagi yang sudah tua dan sebagainya, mau ngurus aplikasi juga kesulitan dan sebagainya, bukan lagi hanya lulusan SMA tapi yang tua dan ngurus aplikasi. Betul, terima kasih. Silakan Pak. Baik, masih satu lagi dari Bu Neti. Pada kesempatan ini kami tadi diberi ruang Bu Neti untuk menyampaikan afirmasi. Sebetulnya ada 4 penting yang bisa menjadi untuk bisa dilakukan sebagai sebuah harapan. Yang pertama, untuk bisa segera mempercepat Permenpan jabatan fungsional PLKB yang saat sekarang sebetulnya sedang kami godok bersama dengan mitra kami di Kementerian PAN, kalau itu segera bisa selesai, ini segera bisa menjadi pedoman yang pertama itu. Yang kedua, dari situ kemudian bisa disetujui jumlah analisis beban kerja atau ABK tadi yang saya sebut. Karena ABK ini kan sebetulnya ada ABK harapan dari kita, yang itu belum hasil akhir karena tentu melalui proses namanya verifikasi atau validasi. Nah ABK itu kalau kemudian bisa ditetapkan, karena sudah sebetulnya juga formulanya sudah mendapatkan bimbingan, ini kemudian sebetulnya juga bisa menjadi dasar penghitungan untuk pemenuhan kekurangan tenaga yang ada. Nah, tadi kami menyebutkan kalau berdasarkan ABK, kemudian kebutuhannya memang menjadi 37.994. Yang ketiga, harapannya kemudian mengalokasikan formasi P3K PLKB pasca penetapan ABK. Jadi setelah ABK-nya ditetapkan, kemudian kami diberi ruang formasi tambahan, berarti ini sebetulnya kalau harapan kami seperti itu. Dan yang terakhir, tadi yang juga menjadi catatan yang disampaikan, sebagai sebuah exit strategi mungkin untuk rekan-rekan kami di SLTA,
itu jumlahnya masih sebanyak 6.551 yang SLTA yang tidak bisa mendaftar, dan kami punya by name by address-nya itu yang mungkin kalau itu bisa masuk dalam strategi transisional ini mungkin akan lebih baik. Jadi saya kira itu pimpinan beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tafib. Selanjutnya Izin pimpinan sedikit. ya Bu Neti. Tapi kalau menurut saya ini patut menjadi catatan ya bagi Kemenpan RB dan juga Kemendagri. Kenapa? Karena kalau kita bicara PKB PLKB kan memang selama ini terus mengalami penurunan karena berakhirnya masa jabatan, tapi ada moratorium gitu ya Pak Sestama ya. Makanya kenapa kemudian entah namanya kader pemberdaya masyarakat di sebagian tempat atau di Jawa Barat sendiri dulu kami membuat tenaga penggerak desa, di sini ada saksi sejarahnya juga Pak Teguh. Menurut saya ini jangan sampai nanti berlaku peribahasa habis manis sepah dibuang. Selama ini pemerintah dibantu, dimudahkan, diringankan untuk mencapai kinerja dengan kehadiran mereka. Tiba-tiba mereka tergusur oleh regulasi sepihak yang tidak mempertimbangkan jasa mereka selama ini membantu pemerintah itu. Ini ya Ibu-Ibu Kemenpan RB dari Kemendagri mohon dijadikan pertimbangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Neti. Selanjutnya Bu Ade. Terima kasih Ibu Pimpinan. Ada beberapa hal Ibu Pimpinan memang ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya kami juga sudah cukup banyak dibantu oleh Menpan RB dan Mendagri, tapi memang seperti tadi disampaikan untuk tenaga kesehatan ini baru pertama kali, berbeda dengan guru yang sudah beberapa tahap. Jadi memang terkaget-kaget Bu, betul, sampai server kami pun sempat down karena banyaknya yang masuk, terutama yang perpanjangan waktu. Tadi ingin kami sampaikan memang untuk para honorer ini akan sudah ada afirmasi tahun yang sudah kita berikan, yaitu sesuai dengan Kemenpan RB akan diberikan waktu minimal sudah bekerja 3 tahun. Ini ada penambahan poin. Kemudian untuk formasi, memang untuk formasi ini kalau kita bicara bicara sesuai kebutuhan rencana kebutuhan tenaga kesehatan, kita membutuhkan sekitar 255.000 tenaga kesehatan. Tapi kalau kita melihat formasinya baru 80.000 yang diajukan Pemda, memang gapnya masih sangat besar sekali. Dan kemudian terjadi keributan Bu kemarin, mungkin Ibu Pimpinan, Ibu anggota Dewan yang terhormat juga menerima banyak sekali komplain, sehingga kami meminta perpanjangan waktu oleh Menpan RB dari tanggal 10 sampai tanggal 14 November untuk mengisi atau mereka mengisi kembali SISDMK yang belum mengisi, yang belum diusulkan. Sehingga totalnya dari 280.000 yang terdaftar menambah dalam 4 hari itu 200.000 Bu. Sehingga server kami sempat jebol 1 hari karena biasanya 1 hari 10.000, ini 1 hari 50.000 gitu. Tetapi alhamdulillah 280.000 ini sudah bisa dan sudah interoperabilitas dengan sistem yang ada di BKN. Dan memang pastinya masih banyak sekali tenaga-tenaga kesehatan yang nantinya tidak bisa terekrut Bu, karena kalau kita lihat 480 dibanding 80.000 ini akan ada perbandingan 1:6 ya yang akan diterima. Kemudian ada beberapa hal Bapak Ibu Pimpinan izin, Pak Menteri juga sudah meminta Pak Kunta juga untuk Pak Sekjen untuk bicara dengan Kementerian Keuangan terkait hal ini. Mungkin kita masih menunggu juga, tapi Pak Menpan juga sudah bergerak, kami tahu, dan sudah melaporkan juga sama Pak Menteri apa-apa saja yang sudah dibahas. Dan ada satu hal lagi Ibu Pimpinan, para anggota yang terhormat, bahwa memang sebagian ini ada juga tenaga BLU. Selain tenaga itu tenaga non ASN, ini ada tenaga BLU yang kalau kita lihat di Permenpan, tenaga BLU ini dimasukkan ke dalam kategori non ASN. Ini juga sedang karena kalau di rumah sakit itu
rata-rata tenaganya BLU. Nah ini juga sedang dipelajari oleh Menpan RB apakah BLU ini bisa tetap berjalan karena mandiri sehingga mengurangi gap kebutuhan yang harus difasilitasi dengan tenaga P3K. Itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan. Memang saat ini karena tahap pertama untuk 2022 ini akan segera dimulai, sedang berproses. Jadi saran Menpan untuk tetap dijalankan dahulu, kemudian mudah-mudahan nanti di 2023 akan ada lagi pembukaan berikutnya untuk mengisi tahap selanjutnya. Karena kalau dilihat dari formasi 80.000 yang ada, ini mengisi kebutuhan 9 jenis tenaga kesehatan di puskesmas dan 7 jenis dokter spesialis di RSUD, yang matching itu hanya 30%, Bu. Sisanya itu tidak matching dengan kebutuhan. Jadi kalau ditanya nanti kita kekosongan puskesmas, terus kekurangan dokter spesialis di RSUD, maka masih sedikit sekali bisa terisi dengan formasi yang 80.000 ini. Nah seperti itu yang ada, itu belum mengikuti rencana kebutuhan yang 255.000. Demikian dari saya, terima kasih Ibu Pimpinan. Makasih. Terima kasih Bu Ade. Selanjutnya Bu Sri Purwaningsih. Sorry, yang dari Kemendagri? Oh ya, Bu siapa namanya? Zanaria, Ibu. Oh Bu Zanaria, sorry. Bu Zanaria, sorry Bu Zanaria. Tadinya memang Ibu Sri Purwaningsih sebagai Sesditjen akan hadir, tapi beliau masih rapat tadi dengan pimpinan, dengan Pak Sekjen maksudnya. Ya, silakan. Izin untuk menambahkan, terutama dari Ibu Irma, terima kasih atas komentar dan pemberian tersentak juga kami. Jadi, tapi siap Bu, tidak PHP karena memang tugas kami Kemendagri ini kan ada 32 urusan, dan tadi Ibu sudah sampaikan memang dari sisi guru sudah hampir selesai, dan itu juga tugas kami mendorong agar daerah juga dengan sesuai kewenangannya melalui APBD, dukungan DAU dari Kemenkyu. Nah, tadi sempat bisik-bisik juga dengan Pak Ses bahwa memang yang sekarang baru selesai pendidikan Bu, yang guru. Nah, yang ini menunggu lagi kemampuan, itu kami siap untuk mendukung itu Bu. Jadi terima kasih atas dukungannya, dan kami akan sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan jajaran, karena kalau untuk personil ini termasuk di Dirjen Odda sebenarnya Ibu. Dirjen Odda dan memang selalu komunikasi dengan Menpan RB. Itu Bu Irma. Ibu yang lain terakhir mungkin yang tadi terkait dengan 6 isu strategis tadi Ibu. Jadi itu adalah hasil pembahasan kami pada rapat koordinasi teknis dengan KL. KL ini berarti dengan baik dengan BKKBN maupun dengan Kemenkes. Memang belum disampaikan kepada Menpan RB karena ini hasil rakortek bank yang kami lakukan setiap awal tahun untuk membahas apa-apa yang harus dipenuhin atau diimplementasikan baik oleh KL-nya sendiri maupun dari OPD pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota. Izin memang dalam forum ini membuka kami tidak hanya karena Dirjen Odda untuk personil, tapi dari sisi isu strategis itu akan kami sampaikan ke Menpan RB. Itu saja mungkin dari kami. Memang APBD sangat terbatas Ibu, bukan PHP, jadi memang melihat dari dukungan APBD prioritas, dan tadi sudah disampaikan Pak Sesmen bahwa memang berdasarkan kriteria dan itu memang kita ikutin, namun memang setuju dan bahwa diminta rekrutan P3K ini dari non-ASN yang direkrut oleh Pemda itu yang harus didorong dulu, tapi memang kriterianya tadi meminta ya dari Kemendagri kan Dirjen Odda yang akan melakukan komunikasi dengan Menpan RB untuk afirmasi tadi. Jadi izin nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk menugaskan Dirjen pada saat personil ini. Itu saja mungkin pimpinan melalui pimpinan. Silakan Bu Irma. Iya Ibu, begini Ibu. Ini kan tahun politik ya Bu, kita sama-sama tahu.
Nah, jangan sampai nanti, kenapa kami bilang seperti itu tadi, jangan sampai nanti justru yang masuk, yang diterima, yang ikut tes segala macam itu orang baru. Sementara teman-teman yang di PLKB yang sudah lama, ya, yang tadi saya bilang cuma tamat SMA tapi sudah mengabdi 15 tahun, itu terabaikan. Justru mereka ngambil orang-orang baru karena kebutuhan politik, dipakai buat pilkada, gitu loh. Dan itu yang terjadi selama ini, makanya memang harus betul-betul harus betul-betul dikontrol gitu. Jangan yang baru-baru. Ini kan banyak nih usulan-usulan baru dari Pemda, saya tahu persis itu. Nah, yang lama-lama ini yang memang harus di backup. Begitu Ibu. Jadi benar-benar dikontrol lah ya. Yang masukan-masukan Pemda tadi, Pemda tuh juga banyak yang nakal-nakal loh, jangan salah. Gitu. Jadi orang baru yang masuk, yang dikasih itu orang baru, anak-anak lama yang udah bekerja sekian tahun itu justru terabaikan dengan berbagai alasan, Bu. Nah, itu yang memang mesti kami kontrol. Dan saya dengan Bu Sri Meliana, kita udah bicara banyak dengan Pemda di Sumatera Selatan. Bahkan saya sempat ngomel-ngomel juga di sana gitu. Tahu sendiri kan saya kalau ngomong. Itu saya bilang nggak boleh, saya bilang jangan ini orang-orang baru yang kalian masukin karena untuk alat pilkada gitu. Kasihan teman-teman yang sudah ngantri puluhan tahun. Nah, itu yang saya mau sampaikan ke Menpan RB. Ya, mesti hati-hati. Ya Bu ya. Ya, saya bilang PHP tadi itu bukan bahasa saya, bahasa teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, mau terus ditanggapi Bu atau Sedikit memang Bu, kontrol untuk pengusulan menjadi peserta PPPK untuk usulan itu syaratnya memang harus misalnya mengabdi harus lebih dari 5 tahun Ibu. Jadi memang tidak bisa baru. Insya Allah itu catatan yang kami monitor seperti itu Bu. Semoga tidak ada penipuan data lah, itu saja. Karena kan ada 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Jadi harapannya dukungan dari teman-teman di daerah juga kita butuhkan. Walau tadi kata Ibu ada yang nakal juga. Tapi kita kontrol melalui kriteria tadi. Itu saja mungkin tambahnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya kemarin tuh sempat sholat di masjid di daerah saya. Di situ ada 5 nakes ibu-ibu. Jadi 5 nakes sedang sibuk, terus habis itu peluk-pelukan, nangis-nangisan karena mereka saling mendoakan semoga tes catnya CAT itu lolos begitu. Mereka saling mensupport dan luar biasa. Mereka sudah mengabdi beberapa tahun dan ada yang bilang bahwa ini kesempatan saya terakhir dan sebagainya. Bagi saya, terus ada yang terakhir sampai bilang gini, ya kalau ini nggak lolos ya yang penting kemarin kita lolos dari COVID. Bagi saya itu mau saya bilangin Mbak, saya sedang berjuang untuk memperjuangkan Anda semuanya di DPR, kok nggak enak dikira ngaku-ngaku anggota DPR begitu. Tapi itu ketika saya di perjalanan dan itu sedang di masjid. Mereka sedang berdiskusi di masjid. Mereka sedang habis pendaftaran, masa-masa pendaftaran kemarin dan itu memang real. Dan saya sama staf saya sampai, ayo Mbak coba ngaku Mbak kalau kita di Komisi 9 sedang berjuang itu. Tapi ya itu saya ingin mengatakan bahwa harapan mereka luar biasa sekali dan mereka memang garda terdepan begitu untuk di masalah COVID. Terakhir saya berikan waktu kepada Bu Widaryati dari Kemenpan RB, silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan atas tadi tanggapan Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah terkait dengan anggaran Bapak Ibu, bahwa kami sebetulnya antara Kementerian Pan RB, kemudian Kemdikbud dan Kementerian Kesehatan ini telah melakukan diskusi intensif Bapak Ibu dengan DJPK dan DJA, Kementerian Keuangan untuk rencana pengadaan ASN di tahun 2023. Bahkan tadi pun jam 9 pagi kami melakukan pertemuan rapat dengan utamanya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan. Kami juga rapat. Jadi kami tidak ingin kami ingin memperbaiki apa-apa yang kemarin di tahun 2021, 2022 yang dianggap ada kendala terkait anggaran. Kami berharap agar di tahun 2023 lebih baik daripada
tahun pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya. Sebetulnya untuk tahun 2022 Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melaksanakan pertemuan dengan pemerintah daerah pun kami mengundang dari DJPK serta Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait penganggarannya, sehingga dari Kementerian Dalam Negeri ini juga menyampaikan penganggaran untuk tenaga P3K seperti apa, kemudian juga alokasi anggarannya, mekanismenya seperti apa oleh DJBK. Bahkan kami melakukan DEX juga pada saat coaching klinik. DEX-nya ini juga dengan teman-teman Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian juga terkait dengan masalah afirmasi bagi tenaga kesehatan ini sebetulnya sudah kami lakukan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen dari Kementerian Kesehatan. Kami tetapkan dalam bentuk keputusan Menteri, Bapak Ibu sekalian, yang nomor 968 tahun 22 tentang tenaga kesehatan. Jadi memang yang ada beberapa hal yang dikunci, mereka yang sudah mempunyai masa kerja 2 atau 3 tahun, bagi yang mempunyai STR ataupun bagi yang tidak mempunyai STR, perlakuannya seperti apa. Sebetulnya afirmasi-afirmasi itu juga sudah kami sampaikan, dan penetapan ini sebelumnya karena kami sudah melakukan diskusi juga Bapak Ibu dengan Kementerian Kesehatan terkait keinginan-keinginan afirmasi seperti apa supaya mengakomodir teman-teman non-ASN. Kemudian juga dengan terkait dengan BKKBN, Bapak Ibu, BKKBN ini kan mempunyai 2 fungsi, sebagai user dan sebagai pembina jabatan fungsional pun kami sudah mengakomodir usulan-usulan yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan BKKBN dengan mengakomodir semua jurusan pendidikan, artinya kualifikasi pendidikan untuk menjadi penyuluh KB. Dan kami juga sedang sudah menerima usulan terkait dengan pembentukan jabatan fungsional baru yang diperuntukkan untuk SMA atau SMK sederajat, dan saat ini sudah sedang dilakukan pembahasannya oleh teman-teman di jabatan fungsional di Kementerian Pan-RB. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, namun apapun apa yang tadi diusulkan oleh Bapak Ibu sekalian terhadap masukan-masukan baik terutama untuk Kementerian PAN sendiri, kami akan sampaikan nanti kepada pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih, kami kembalikan lagi kepada pimpinan. Ya, terima kasih. Mohon nanti segala masukan dari Komisi 9 untuk bisa dari Kemenpan RB dan juga Kemendagri untuk bisa disampaikan kepada kementerian masing-masing agar masukan-masukan ini bisa benar-benar menjadi catatan dari Kemenpan RB dan juga Kemendagri. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian saya pikir cukup rapat kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu tamu undangan dari BKKBN, dari Kemenkes, dari Kemendagri dan Kemenpan RB atas kehadirannya di undangan Panja kali ini, dan semoga diskusi kita pada hari ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri rapat kita pada hari ini, mari bersama kita berdoa semoga langkah-langkah selanjutnya yang kita ambil bisa bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, rapat saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.